Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, kembali kita belajar firman kebenaran Tuhan pada khususnya umat Kristen yang serada dimanapun berada di channel YouTube kita. Saat ini Jurnal Polisi Online pada khususnya umat Kristiani yang seiman, sekasih, sepadan dengan saya dan percaya kepada Yesus Kristus. Malam ini saudara-saudariku, sebelum kita masuk ke ranah firman, kita berdoa dulu. Kembali kepada Tuhan supaya curahan Roh Kudusnya, roh pengertian pengajaran daripada Tuhan yang mencermati kita sehingga mengerti, dapat menjadi pelaku firman Tuhan, sanggup juga melakukan prakteknya. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam Yesus Kristus Raja semesta alam. Kami belajar mencermati firman-Mu malam ini Tuhan dengan rendah hati, segala hormatlah bagi kemuliaan daripada Allah. Biarlah Tuhan nikmati kami yang menonton video firman daripada perkataan-Mu, menjadi benteng segala kehidupan kami dihikmati, menjadi pelaku firman Tuhan, sanggup melakukan hal praktiknya untuk mengejar iman kami, menguatkan iman kami, dan mendosakan kami yang seturut kehendak rencana daripada Allah, sesuai dengan firman perkataan-Mu yang hidup, yang kami percayai, kami agungkan di dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus kami belajar firman-Mu, dan negara ini Tuhan pulihkan, damai sejahtera dari tangan-Mu terjadi bagi negara ini semuanya. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya, amin. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, dimana malam ini kembali juga buat firman Tuhan, belajar, bahkan episode-episode yang selalu sudah kita buat. Tuhan mengingatkan kita sekarang, sepertinya ada pesan masuk kepada kita. Kita diingatkan tentang menjaga diri kita, menguatkan iman, dan penguasaan diri. Penguasaan diri sekarang, saudaraku, Tuhan ingatkan kita. Di mana firman Tuhan berkata, saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, ya, tertulis dua Timotius pasal yang 3, ya, 2 dan 3. 2 Timotius pasal ke-3 sampai selanjutnya sesuai Roh Kudus. Dikatakan di sana, saudaraku, keadaan manusia pada akhir zaman. Apa artinya itu? Apakah yang akan terjadi keadaan manusia menjelang akhir zaman ini? Bakal apa yang terjadi? Yang harus kita hadapi dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Apa yang terjadi, saudara? Dan sejauh mana pertolongan Tuhan kepada kita? Maka dikatakan 2 Timotius pasal 3, 2 sampai 3. Pasal 3 mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemikna. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperhatikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ini firman Tuhan ini memesankan kepada kita supaya kita berhati-hati dan waspada. Kita tidak tahu menjelang hari-hari terakhir sekarang, kita lihat dunia. Kemungkinan saudara-saudaraku, hanya kitalah mengetahui itu semua dengan anda-anda. Dan apa yang terjadi menjelang hari-hari terakhir ini. Permohonan Tuhan kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus, pada khususnya umat Kristen dan serta dimanapun berada. Mari saudara-saudariku, belajar demi belajar di dalam roh dan kebenaran Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, sanggup juga melakukan hal prakteknya. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, mari menundukkan diri kepada Tuhan. Mari belajar kepada Tuhan.
supaya tidak terjadi hal itu dalam kehidupan kita, apalagi sudah mengenal di dalam kebenaran Tuhan Allah Yesus Kristus. Betapa pedihnya dalam firman Tuhan itu, dan betapa kejamnya yang akan terjadi kita hadapi, apalagi percaya kepada Yesus Kristus. Dikatakan di sana, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemikna. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak memperdulikan agama. Itu akan terjadi. Kenapa firman Tuhan memesankan itu kepada kita? Supaya kita belajar demi belajar dan waspada. Belajar penguasaan diri. Supaya Tuhan menguatkan kita atas permohonan doa dan ibadah kita di hadapan Tuhan, dan menyerahkan segala kehidupan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Supaya Tuhan kuatkan kita, saudara-saudaraku. Itu akan terjadi menurut firman ini. Apakah sudah terjadi saat ini tergantung kita masing-masing melihat suasana dunia. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita belajar menjauhi itu. Sebab bujuk rayuan kegelapan, tipu muslihat, tipu daya iblis yang ingin memisahkan kita dari jalan kebenaran Allah, yang ingin membawa kita, mereka itu, ke jurang maut, kematian oleh karena dosa. Itu perbuatan iblis. Mari kita hadiri datang ibadah kepada Tuhan. Ibadah raya, kebaktian malam, mendengar firman Allah, belajar dalam firman Tuhan di rumah. Minta kuasa Roh Kudus menghikmati kita, supaya Tuhan jamah kita mengerti. Ada karunia daripada Allah, ada hikmat, pengertian, pengajaran daripada Yesus kepada jiwa dan pemikiran kita, benar-benar datang semakin mengerti akan kebenaran Allah. Tujuan daripada ranah firman ini kita diingatkan. Jangan sampai terjadi itu terhadap kehidupan kita. Selagi masih bernapas kita di bawah kolong langit dan di atas bumi. Apalagi dikatakan nafsu kedagingan. Nafsu kedagingan ini ngeri. Yang dikatakan dalam firman Tuhan perzinahan dan perselingkuhan. Itu yang berbahaya. Sebab Tuhan sudah mempersatukan kita-kita ini di tubuh Kristus menjadi suami istri yang sesuai kehendak rencana daripada Allah. Mari kita bertahan dalam kebenaran Tuhan. Walaupun begitu sulit, walaupun begitu susah, di mana kita datangnya kepada Tuhan, begitu serangan kuasa kegelapan menyerang kita, supaya kita terpisah daripada Tuhan Allah Yesus Kristus. Supaya kita berjaga-jaga dan waspada. Marilah kita cari harta dunia sesuai dengan berkat Tuhan, dengan seturut Tuhan. Karena kita hidup di dunia ini kan diberkati Tuhan, diberikan makan. Tapi marilah kita cari berkat itu yang sesuai kehendak rencana dan seturut Tuhan. Dengan naungan doa kita dan ibadah kita yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan memberkati kita. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita jangan sampai jatuh di dalam hal itu. Dikatakan, saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus. Ayat 3 dikatakan, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Kenapa tujuan ranah firman mengingatkan kita saat ini? Supaya iman kita tidak lemah. Bila itu sudah terjadi,
supaya iman kita kuat, supaya itu tidak terjadi kepada kita, apalagi sudah mengenal kebenaran Tuhan dan juga mampu belajar dalam pertobatan di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan mengingatkan kita, apalagi kita percaya kepada Yesus Kristus, itu dikatakan apa? Kristen, pengikut Yesus. Kenapa Tuhan Allah mengingatkan, memesankan kepada kita? Apalagi yang dikatakan dalam firman Tuhan, berhati-hati melakukan perselingkuhan, perzinahan yang tidak seturut Allah. Itu Tuhan yang paling amarah, Tuhan yang luar biasa kepada manusia. Amarah besar. Kenapa saya berani berkata demikian? Di mana pada zaman Adam dan Hawa, yang Tuhan ciptakan manusia awal pertama, Tuhan sediakan segala makanan di Taman Eden. Mereka tertipu daya, bujuk rayuan, kegelapan roh iblis. Dia akan menjatuhkan mereka di dalam dosa, yang menjadi berhubungan intim si Adam dan si Hawa tanpa direstui Tuhan. Mereka tidak sabar bahwa Tuhan akan merestui mereka dalam hubungan suami istri, sehingga kita jatuh dosa sampai saat ini. Bahkan kutuk yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa, bahkan sampai sekarang manusia sekarang itu masih ada. Itu termasuk sebuah perilaku perzinahan yang tidak seturut Tuhan. Mereka tidak sabar. Tuhan Allah mempersatukan mereka. Oleh karena bujuk rayuan kegelapan si ular iblis, tipu daya iblis. Kenapa saudaraku pernyataan itu terjadi? Menjadi kita yakin kutuk itu ada. Di saat Adam dan Hawa melakukan hal itu, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Apa kata perkataan Allah bagi si Adam dan Hawa? Sampai sekarang kutuk itu berjalan. Apa dikatakan? Hai Adam, berjerih payahlah engkau mencari makananmu. Si Adam itu laki-laki sama seperti kita. Hai Hawa, engkau melahirkan anakmu akan setengah mati. Terbukti sampai sekarang itu terjadi di dunia ini. Terbukti kita kalau suami istri, kita kan mati-matian cari berkat dari Tuhan, padahal udah disediakan kepada Adam dan Hawa. Terbukti istri kita melahirkan setengah mati kan? Karena kutuk Tuhan sampai sekarang ini. Itu terjadi saudaraku. Sudah Tuhan perlengkapi semua untuk kehidupan kecukupan si Adam dan Hawa. Kalau mereka sadar, mereka sabar, ada berkat Tuhan yang akan mereka disatukan menjadi satu tubuh di dalam tubuh Kristus, akan berketurunan untuk menguasai dunia ini yang Tuhan ciptakan. Bila ada pun dikatakan buah Eden yang dimakan, itu perumpamaan. Terbukti sampai sekarang ini saudara, kalau kita pahami, begitu sakitnya kita seorang suami mencari nafkah berkat Tuhan, bahkan seperempuan begitu setengah matinya melahirkan anak, itu sumpah Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, maka firman Tuhan berkata, dipesankan, apalagi kita sudah mengenal kebenaran Tuhan, mengenali Yesus Kristus
selaku kita Kristen dan Nasrani yang percaya kepada Yesus. Kristen itu apa artinya? Pengikut Yesus. Maka firman Allah memesankan kepada kita yang tertulis 2 Timotius 3. Keadaan manusia pada akhir zaman. Tuhan sudah memesankan supaya kita wanti-wanti dan waspada, supaya kita belajar penguasaan diri walaupun begitu berat. Tuhan pasti ada pertolongan tangan Tuhan bagi kita, yang dikatakan melalui kuasa Roh Kudusnya. Dikatakan, saudaraku, ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Apakah ini sudah terjadi saat ini? Kita sama-sama mencermati, saudara-saudariku yang menonton video ini. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Apakah itu sudah terjadi saat ini? Kemungkinan kita sama-sama mencermati. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita supaya tidak terjadi hal itu. Kalau sekalipun ada terjadi di dalam lingkungan itu, mari menundukkan diri kepada Tuhan. Mari minta pengampunan kepada Tuhan. Tapi jangan diulangi lagi perbuatan itu. Apalagi dikatakan perselingkuhan dengan perzinahan yang tidak seturut Tuhan dan tidak kehendak Tuhan dan tidak rencana Allah. Itu berbahaya, saudara-saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus. Jangan sampai terjadi bagi kita itu, jauh-jauh lah itu. Tuhanlah menopang kita. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemikna. Mereka akan pemberontak terhadap orang tua dan tidak berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Tujuan daripada anak Allah, jangan kita sampai terjadi hal itu, supaya kita berhati-hati adanya bujuk rayuan kegelapan, tipu daya iblis, tipu muslihat iblis yang ingin menyerang pemikiran jiwa dan tubuh kita, supaya kita terpisah di dalam nama Yesus Kristus di jalan kebenaran, supaya kita tidak memperoleh keselamatan di kelak kemudian dalam penghakiman Tuhan. Maka firman ini memesankan kepada kita, mari saudara-saudariku menguatkan iman, penguasaan diri, belajar firman kebenaran, datang beribadah ke gereja, datang ibadah kebaktian malam, mengucap syukur segala lawatan penyertaan tangan daripada Allah yang memberkati kita di dalam dunia ini selagi masih kita bernapas di bawah kolong langit dan atas bumi oleh kehendak Allah dan seturut Allah. Dikatakan di dalam hiduplah kita datang kepada Tuhan, supaya Tuhan menyelimuti kita dan memberkati kita menjadi panggilan Allah dan menjadi anak Allah. Belajar penguasaan diri, saudaraku. Belajar. Kenapa Tuhan Allah mengingatkan kita? Puji Tuhan. Begitu baiknya Tuhan itu mengingatkan kita supaya tidak terjadi terhadap kehidupan kita hal-hal itu, walaupun itu nanti akan terjadi. Apakah sudah terjadi saat ini? Saya tidak tahu. Sama-sama mencermatilah kita, sama-sama memangilah kita, sama-sama lihatlah kita apa yang terjadi. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita supaya tidak terjadi dalam kehidupan kita hal-hal perbuatan-perbuatan dosa oleh karena roh kegelapan bujuk rayuan, akibat kelemahan iman kita sehingga bujuk rayu kegelapan masuk, sehingga kematian kita nanti menjadi jatuh maut, kematian oleh karena dosa. Kalau kita lemah, tetapi kita percaya masih ada Tuhan menguatkan kita melalui naungan Roh Kudusnya yang menguatkan kita.
Oleh sebab itu, saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, bila sesuatu pun ada terjadi dosa begitu besar yang sudah terjadi dalam hidup kita, mari datang menundukkan diri kepada Tuhan. Mari minta pengampunan kepada Tuhan. Percayakan Roh Kudus membimbing jiwa pemikiran kita kepada Tuhan, supaya Tuhan menghikmati kita, supaya Tuhan dapat mengampuni kita, supaya Tuhan dapat memproses kita, apapun dosa itu yang terjadi. Mari berdoa kepada Tuhan. Mari menunduk kepada Tuhan. Minta pengampunan daripada Tuhan. Tapi jangan diulangi lagi ke depan. Itu aja saudara kuncinya. Perjanjian nota daripada Allah. Menjelang akhir zaman, apa penyertaan tangan Allah menolong umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus dan sudah mengerti di dalam roh kebenaran Tuhan. Supaya kita memahami saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Kita buka kitab kita, Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Apa dikatakan di sana saudaraku? Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian pula firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu dan mereka akan bernubuat. Ini nota perjanjian Allah kepada kita. Sekalipun dikatakan tadi di ayat 2 Timotius 3, keadaan manusia pada akhir zaman. Betapa baiknya Tuhan. Akan terjadi hal itu kita hadapi. Tetapi Tuhan memberikan nota perjanjian pernyataan firman-Nya, yaitu melalui naungan Roh Kudus-Nya yang kita katakan tadi dalam khotbah. Percayalah ada naungan Roh Kudus di dalam tubuh kita, bangkitkan saat kita berdoa kepada Tuhan, di saat kita belajar firman kebenaran Allah, di saat kita belajar beribadah raya kebaktian malam. Percaya Roh Kudus yang sudah ada melekat di tubuh kita. Tinggal membangkitkan lidah dan bibir, jiwa dan tubuh kita dan pemikiran mengarah benar-benar kepada Tuhan, sehingga Tuhan sanggup menguatkan kita dan sanggup mengampuni kita apapun dosa yang begitu dalam di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan ampuni. Tapi jangan diulangi lagi. Sekalipun itu beban berat, sekalipun berat kita hadapi. Karena kuasa kegelapan di bumi ini, kuasa iblis begitu kuat menyerang kita di saat kita datang kepada Tuhan, yang ingin memangsai, yang ingin mengotori jiwa pemikiran kita supaya jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu firman Allah berkata, Kisah Para Rasul 2 ayat 17 tadi dikatakan saudara-saudaraku, sekalipun terjadi menjelang hari-hari terakhir, apalagi saat ini, apakah itu sudah terjadi apa tidak? Tergantung kita masing-masing mencermati dan melihat di wilayah daerah masing-masing saudaraku. Tetapi jangan sampai kita tergiur mengarah ke situ. Oleh sebab itu Tuhan Allah berkata Dia akan mengutus Roh Kudus-Nya, Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka anak-anakmu laki-laki dan anakmu perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan dapat mimpi. Ayat 18 mengatakan juga ke atas hamba-hambaku. Artinya hamba-hambaku ini pengertiannya pelayan-pelayan Tuhan. Memang kita hamba Tuhan semua.
kepada pelayan-pelayan Tuhan yang memberitakan Injil perkataannya, dinubuatkan hikmat untuk menjabarkan firman kebenaran Allah, supaya dapat kita dihikmati semua, dikuatkan oleh Roh Kudus. Maka dikatakan ayat 18 juga, ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Baiknya Tuhan Allah kepada kita, saudara-saudaraku yang seiman, sekasih, sepadan di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan mengingatkan kita menjelang hari-hari terakhir. Apa yang terjadi seperti kata firman ini tadi yang kita pelajari bersama, kita cermati bersama. Tetapi sekalipun itu terjadi, bahwa Tuhan Allah tidak membiarkan umat-umatnya percaya kepada Yesus Kristus, Dia mengutus rohnya, menguatkan di tubuh kita yang dikatakan Roh Kudus, sehingga ada bernubuat, sehingga mendapatkan mimpi-mimpi karunia dari Tuhan, menguatkan kita semua. Bila ada pun itu sudah terjadi saat ini di antara umat Kristen, di antara kita, mari menundukkan diri kepada Tuhan, mari minta ampun kepada Tuhan, karena Tuhan Allah telah mengutus rohnya kepada kita semua. Tapi jangan diulangi lagi perbuatan itu. Apalagi dikatakan dalam firman Tuhan tentang perselingkuhan dan perzinahan. Itu Tuhan paling anti, segala dosa yang paling terbesar. Lihat seperti Adam dan Hawa melakukan hubungan perzinahan tanpa seturut firman Tuhan, tanpa seturut kehendak Allah. Apa yang terjadi sampai kita rasakan saat ini? Padahal makanan di dunia sudah Tuhan sediakan, sebuah taman Eden. Rencana daripada Allah bahwa Tuhan Allah mempersatukan satu tubuh antara Adam dan Hawa menjadi satu tubuh Kristus, akan berketurunan di dalam dunia ini. Ternyata mereka tidak sabar. Apa kutuk daripada Allah yang terjadi sampai saat ini? Kita memiliki suami istri. Si suami begitu mampus mencari berkat Allah, si istri begitu kejam melahirkan anak. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, ini pesan Tuhan kepada kita supaya tidak terjadi lagi. Yang percaya kepada Yesus Kristus, supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Maka Tuhan Allah berkata, Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 18, Dia mencurahkan rohnya yang menguatkan kita, supaya kita menjadi pelaku firman Allah, sanggup melakukan hal prakteknya. Mari kita hindari, saudara-saudaraku, mari belajar kepada Tuhan, berdoa, berseru, berserah kepada Tuhan, percayakan Roh Kudus yang ada tubuh kita dikuatkan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, dengan renungan firman ini secara singkat durasi, versi pertama inilah kita buat dulu, nanti kita sharekan di YouTube, di channel. Saya membuat konten firman Tuhan ini tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kepentingan kita bersama datang kepada Tuhan, supaya Tuhan selamatkan. Karena dalam mimpi saya bahwa Tuhan berkata kepada saya dalam tidur saya, beritakanlah Injilku kemana-mana dengan ketulusan hatimu, sesuai dengan kuajarkan kepadamu. Jangan engkau meminta segala sesuatu imbalan kepada sesama. Aku akan menyertamu. Itu kata Tuhan. Sebab itu saya buat selalu khotbah konten di YouTube. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, percayalah, nama Roh Kudus menyertai kita dan menguatkan kita. Saya pun sujud berdoa, kita belajar bersama. Mari kita melakukan dalam doa itu. Mari kita lakukan dalam firman kebenaran. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur segala lawatan penyertaannya. Jadilah kita pelaku firman Allah, sangguplah melakukan hal prakteknya, bukan hanya pendengar. Yang Tuhan inginkan di prakteknya menjadi pelaku firman Allah. Itu keinginan Tuhan menjelang hari-hari terakhir. Maka Roh Allah, bahwa rohnya dicurahkan kepada kita yang dikatakan dalam kitab Roh Kudus, saudara-saudari. Terima kasih saudara-saudariku
pada malam ini. Inilah sebuah konten kita buat. Tolong di-sharekan kepada seluruh umat Kristiani. Tolong di-like. Kalau Anda bersedia, di-subscribe pun jadilah saudaraku untuk menolong kalau Anda bersedia. Tapi aku percaya bahwa kita akan diselimuti oleh tangan Tuhan sendiri melalui naungan Roh Kudus-Nya, melalui hikmat-Nya. Kita dikuatkan menghadapi hari-hari terakhir ini supaya tidak kekuatan iblis yang ingin mencederai kita, adanya Roh Kudus yang menghalangi dan melawan godaan iblis oleh kekuatan tangan Allah, jamahan tangan Yesus Kristus, oleh melalui firman perkataan yang hidup dan melalui doa kita dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Diberkatilah kita semua. Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Kami belajar firman-Mu Bapa dengan nama Roh Kudus-Mu, roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Tuhan. Hikmati kami semua, berkati kami semua. Barang siapa yang menonton video firman kebenaran Allah, perkataan yang hidup, dalam doaku berkati mereka dan selimuti mereka. Segala penyakit yang ada di tubuh mereka, aku berdoa Bapa di hadapan-Mu. Ku yakin uluran tangan-Mu menyembuhkan. Keajaiban mujizat-Mu Bapa masih kami percaya yang akan menguatkan kami. Berkati kami semua hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus Raja semesta alam aku berdoa, mengucap syukur dan percaya. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin.